Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan memulai acara ibadah kita pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kerinduanku datang padamu.
kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang indah pada saat pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Kau sudah berikan kami kesempatan, Kau sudah berikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami datang memuji muliakan nama-Mu di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tolong kami, Kau urapi kami, supaya Tuhan Engkau ubahkan setiap hati kami, supaya melalui ibadah pada pagi hari ini Tuhan, kami beroleh berkat yang indah daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, Tuhan tolong kami, Tuhan urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, bertahtalah Engkau atas puji-pujian kami Tuhan, karena kami tidak dapat membalas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hanya pujian penyembahan yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Acara ibadah kami dari awal pertengahan di akhirnya hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Yesus, kami mau buka acara ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Shalom. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita kembali bertemu dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ada sukacita saudara? Ada sukacita saudara? Haleluya. Kita mau memuji muliakan namanya karena Dia Allah yang sudah mati, Dia sudah bangkit untuk kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, Dia mati bagimu. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai, kita mau tinggikan Dia. Haleluya.
tinggal berdiri, kita mau terbang bersama Dia, mengatasi segala masalah. Mungkin saat pagi hari ini kita banyak beban yang kita alami, tapi yakin dan percaya bersama Dia kita bisa melaluinya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kami buka ruang kesaksian buat sidang jemaat yang rindu bersaksi tentang cinta kemurahan Tuhan. Kita angkat pujian sebab Dia hidup adalah Yesus kalian. Tebus dosa
puji Tuhan. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Haleluya. Benar Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku.
kami Tuhan, sepanjang jalan hidup kami percaya hanya Engkau lah kekuatan kami. Tanpa Engkau kami hanyalah sebagai debu yang tidak ada artinya. Tuhan, terima kasih atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami. Haleluya. Tuhan, jika sebentar kami akan menerima firman-Mu, dekati kami, hamba-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi dupa yang berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami haturkan kepada-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau di belakangnya itu padat, monggo boleh maju ke depan. Di depan lebih adem, ya, supaya Bapak Ibu tidak terlalu sumuk, ya. Monggo dekat Pak Ju boleh, dekat Mas Dani boleh, ya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita ada di minggu yang keempat di bulan Juni ini. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Amin. Sampai pagi hari ini kita diberkati Tuhan. Haleluya. Kalau tidak diberkati Tuhan, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya ada sebagaimana ada pagi ini. Semua yang kita alami, semua yang kita rasakan adalah bukti kasih Tuhan dalam setiap pribadi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau beberapa hari yang saya sudah lalui, tepatnya pada tanggal 15 Juni itu hari Sabtu pagi, Bapak Ibu Saudara, selesai doa pagi, saya buka grup keluarga. Saya lihat di sana ada satu satu kata-kata yang menguatkan, dan waktu saya baca saya terberkati, ya. Dan itu kiriman dari mami saya yang ada di Rejo Tangan. Bapak Ibu Saudara, karena saya merasa diberkati dengan kata-kata yang ada, kata-kata berkat, saya bagikan juga ke Makedonia. Saya bagikan dan saya lihat ada beberapa yang mengambil kata-kata indah ini menjadi status. Selain saya kirim, saya juga jadikan status. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya bagikan ke beberapa orang termasuk grup Makedonia. Ya, saya tidak menyangka Bapak Ibu Saudara, saat saya membagikan, ternyata ada satu orang yang merespon, ya, kata-kata ini. Coba mungkin Bapak Ibu Saudara lihat di grup GPDI Makedonia itu tanggal 15 2024, kata-katanya seperti ini. Tuhan selalu punya rencana dalam setiap hal yang kita alami, dan Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Amin, saudara. Semoga kita semua pada sehat dan dalam lindungannya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Ternyata ada seorang anak Tuhan yang merespon kata-kata yang saya kirimkan kepada beliau. Dia bukan cuma ucapkan terima kasih Bapak Ibu kepada saya, tetapi dia katakan, "Tante, ini ada sedikit berkat dari saya untuk Tante." Wow, saya tidak berharap itu Bapak Ibu Saudara, tetapi dengan hal yang baik yang bisa saya bagikan, walaupun itu saya ambil dari orang lain, ya, karena itu memberkati saya dan saya bagikan cuma-cuma gratis, ya. Ternyata orang ini merespon dengan baik, dan saya tahu dia digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati saya, Bapak Ibu Saudara. Karena pada tanggal 17 dia tidak tahu, mungkin ya, kami hamba-hamba Tuhan, keluarga hamba-hamba Tuhan wilayah Tulung Agung Trenggalek itu pada tanggal 17-18 ada retreat
di Sarangan dan di Tawangmangu, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, lumayan berkat yang saya terima, dan itu boleh menjadi sama saya dan keluarga. Bapak Yona tidak ikut karena Bapak Yona ada job dan kerja ngeresi, jadi cuma Joshua, saya dan Om yang mengikuti. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, bila mana Bapak Ibu Saudara dapat sesuatu yang baik, yang indah, mungkin itu hal yang kecil, ya, seperti yang saya dapat, seperti kata-kata yang indah ini, bisa Bapak Ibu Saudara bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Amin. Palinda kirim di GPT Makedonia. Masalah dibaca dan dibaca Bapak Ibu Saudara, kalau itu memberkati saudara, bagikan. Haleluya. Amin. Ya, tidak usah duit yang dibagi, tetapi kata-kata yang indah, yang memberkati, yang menguatkan, ya, bisa membuat kita anak-anak Tuhan, bisa membuat saudara-saudara kita, baik itu yang seiman atau enggak, mereka juga diberkati, diberi kekuatan, diberikan semangat, diberikan sukacita sepanjang hari yang mereka lalui. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu saja yang menjadi kesaksian saya. Ayo Bapak Ibu Saudara, ya, setiap apa yang di-share bisa Bapak Ibu baca. Sekali lagi, kalau itu memberkati, bagikan kepada saudara-saudara seiman. Amin. Baik, saya tidak mau bicara tentang berkat itu, tapi kita mau lihat tentang hal bersyukur pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semua kita bersyukur pagi ini. Amin. Ada yang tidak bersyukur? Ya, karena masa libur anak-anak, mungkin orang tua, susah aku bersyukur. Ya, di tengah-tengah anak-anak sukacita naik semua, lulus, haleluya. Ya, mungkin yang lulus dari SD ke SMP, SMP ke SMA, orang tuanya mungkin lagi bergumul dengan biaya, ya. Yakin Tuhan mengadakan. Amin. Tuhan menyediakan. Yang mau daftar ulang, yakin Tuhan juga mengadakan untuk kita. Amin. Dan itu janji Tuhan. Ya dan amin bagi kita. Sebab itu kita mau belajar bersyukur. Haleluya. Haleluya. Iya, dalam segala apapun keadaan kita. Kita mau buka satu perikop di dalam Lukas pasalnya yang ke-17. Kisah ini mungkin banyak kali Bapak Ibu Saudara dengar, atau mungkin jadi satu bahan cerita Alkitab untuk anak-anak sekolah minggu. Tapi pagi hari ini kita mau belajar, kita mau lihat sama-sama lagi ayat ini. Lukas pasal yang ke-17. Injil Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai 19 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah dapat? Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 mulai, judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir atau sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kisah yang mungkin bagi kita
saya yang tidak asing ya, karena ini mungkin guru-guru sekolah minggu pernah bawakan cerita Alkitab ini kepada anak-anak sekolah minggu, dan sangat mudah untuk diingat ya, di mana ada 10 orang kusta yang memerlukan belas kasihan daripada Yesus. Di mana saat itu Bapak Ibu Saudara dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ya, perjalanan yang tidak dekat, ya, dalam arti perjalanan yang jauh yang ditempuh oleh Yesus dan ke-12 muridnya, di mana dari Galilea ke Yerusalem itu Bapak Ibu Saudara, kalau saya baca di YouTube ya, dikatakan jarak antara Yerusalem sampai Galilea itu kurang lebih 80 mil. 80 mil itu kurang lebih 112 sampai 128 kilometer. Zaman dulu bukan seperti sekarang Bapak Ibu Saudara. Sekarang enak, ada kereta api cepat, ada bis cepat, ya, ada apa lagi? Pesawat, yang dimana membuat kita manusia itu mau pergi ke satu tempat itu sangat mudah. Tetapi zaman dulu, ya, zaman Yesus, orang harus jalan kaki. Kalau tahu dia orang kaya, dia punya onta, dia punya keledai yang bisa menjadi kendaraannya. Tetapi murid-murid dan Tuhan Yesus saat itu mereka menyusur, dikatakan di dalam ayat yang ke-11, menyusur perbatasan Samaria dan Galilea dalam perjalanan ke Yerusalem. Jadi betapa jauhnya jarak yang ditempuh oleh Yesus dan murid-murid. Dikatakan paling enggak 2-3 hari ya mereka bisa sampai. Tentu ada waktu jeda untuk mereka istirahat. Tidak mungkin mereka jalan terus Bapak Ibu Saudara ya. Dan inilah yang dihadapi oleh Yesus dan murid-murid. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 12 dikatakan ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Orang kusta ini tidak serta-merta menemui Yesus langsung datang, tetapi mereka itu memiliki jarak yang juga jauh dari Yesus dan murid-murid, ya. Karena orang kusta itu tidak bisa, tidak boleh, maksud saya, tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat. Orang kusta itu mereka tinggal di satu tempat yang terasing, yang di luar kota mungkin, di luar desa. Ya, yang di situ hanya mereka yang kusta-kusta saja. Orang-orang yang sehat seperti Bapak Ibu dan Saudara dan saya nggak ada di situ. Jadi ketika Yesus dan murid-murid lewat, mereka ya memanggil. Mungkin orang kusta ini mereka sudah pernah mendengar nama Yesus, sehingga mereka berseru di dalam ayat yang ke-13, mereka berseru, Yesus Guru, kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Sebab itu menjadi satu teladan bagi anak-anak Tuhan, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, biarlah di hati kita sebagai anak Tuhan, ya, pengikut Yesus, kita juga memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Haleluya. Di sini Bapak Ibu Saudara, ya, orang kusta. Kalau saya melihat tentang orang kusta ini di dalam kitab Imamat, di sana dikatakan, kita tandai dulu Injil Lukas pasal yang ke-17, di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-13. Seperti apa orang kusta itu Bapak Ibu Saudara? Imamat pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-43 saya baca. Lalu imam harus memeriksa dia, yaitu orang kusta. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatannya seperti kusta pada kulit,
maka orang itu sakit kusta dan ia najis. Jadi orang kusta itu orang yang najis, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu dia tidak boleh dekat-dekat dengan orang-orang yang sehat. Dia harus diasingkan. Dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. 45. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya tak urai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, apa saudara? Najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Sungguh sangat miris, Bapak Ibu Saudara, ya. Dia tinggal terasing. Bapak Ibu Saudara, waktu pandemi kemarin, siapa yang positif? Wih, angkat tangan, ya. Kita keluarga pastori juga positif semua, terasing, Bapak Ibu Saudara. Gak bisa keluar. Mau keluar takutnya orang yang ketemu kita yang tahu kita positif akan lari. Mungkin tidak lari, menjauh, ya. Dan kalau orang yang diisolasi, ya, itu tadi dia tidak boleh kemana-mana, harus ada di situ, tempat yang terasing. Tidak enak ya saudara. Orang kusta ini bukan cuma 1 hari, 2 minggu, 3 minggu, tetapi mungkin bertahun-tahun mereka ada di tempat pengasingan, yang dimana kalau mungkin ada orang yang lewat di sekitar mereka tinggal, mereka harus berteriak najis, najis. Dan ini adalah satu penyakit yang dikatakan penyakit kutukan. Kalau sekarang sudah banyak obatnya, bukan lagi penyakit kutukan ya saudara. Dan penyakit ini bisa menular. Dan dikatakan juga penyakit ini, Bapak Ibu Saudara, bisa membuat orang kehilangan anggota tubuhnya, khususnya jari-jari tangan, jari-jari kaki, kuping, telinga, itu bisa hilang kalau penyakit ini terus-menerus dialami oleh seseorang. Tapi puji nama Tuhan, kembali lagi kita kepada Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, di mana orang-orang kusta ini, ya, mereka tahu Yesus dan murid-murid lewat saat itu. Mereka berteriak minta belas kasihan Tuhan, ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Kita bisa melihat di dalam ayat selanjutnya dikatakan, lalu ia, yaitu Yesus, ya, memandang mereka dan berkata, pergilah. Saudara yang dikasih Tuhan, pelajaran indah yang kita boleh dapatkan di sini dikatakan Yesus itu peduli. Amin. Kalau Yesus tidak peduli kepada 10 orang kusta ini, dia akan cuek. Dia akan jalan terus saja. Karena perjalanan Yesus dan murid-murid ini mau ke Yerusalem itu masih jauh, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita melihat di sini Tuhan Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan Yesus yang peduli kepada manusia. Kadang-kadang kita peduli kepada seseorang, kita lihat dulu siapa orangnya. Betul? Kita lihat jabatannya, kita lihat orangnya, kita lihat macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus saat orang kusta ini, 10 orang kusta berseru berteriak, Yesus dulu, kasihanilah kami. Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, ya, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi sembuh atau tahir, kata Alkitab, ya. Sekalipun di dalam keadaan lelah, ya, Tuhan Yesus memilih untuk berhenti. Di mana Tuhan Yesus itu bukti dari dia peduli dengan 10 orang kusta ini, dia respon permohonan dari ke-10 orang kusta. Tuhan Yesus dia meresponi seruan dari ke-10 orang kusta.
kusta. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara, kita bukan orang kusta, kita orang sehat, kita anak Tuhan, kita yang percaya sama Tuhan. Ketahuilah saat kita berseru panggil nama Yesus, Yesus akan respon dengan seruan kita. Amin. Haleluya. Ya. Saat umatnya berseru kepada Yesus, saat Bapak Ibu Saudara berseru kepada Yesus di tengah-tengah kita menghadapi persoalan, di tengah-tengah mungkin kita menghadapi sakit penyakit, di tengah-tengah kita mungkin menghadapi pergumulan yang begitu berat, panggil nama Yesus. Amin. Seruan kita pasti direspon oleh Tuhan. Yesus tidak lelah, Yesus tidak terlalu sibuk untuk mendengar, untuk menjawab, untuk mengabulkan seruan anak-anaknya. Kita mungkin bisa katakan, aku capek Tuhan, aku mengiring Tuhan itu sudah sekian puluh tahun, sekian belas tahun, sekian tahun. Kadang ada rasa jenuh kita dalam pengiringan, dalam pelayanan kita. Tetapi Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang peduli kepada umatnya, Dia Tuhan yang peduli kepada manusia. Ingat, di saat berseru Dia ada untuk kita. Amin. Haleluya. Seruan ke-10 orang kusta ini direspon baik oleh Yesus. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-11 sampai 13, di situ kita mau melihat juga bagaimana ke-10 orang kusta ini mereka sadar diri. Dengan kata lain mereka tahu diri, ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ya seperti yang saya baca tadi di dalam Imamat pasal yang ke-13 ayat 43 sampai ayat 46 itu, bahwa kondisi orang kusta, mereka harus jauh dari orang-orang yang sehat. Kondisi mereka yang mengalami penyakit kusta, mereka adalah orang-orang yang najis. Dengan kata lain mereka tidak layak, ya, untuk dekat-dekat dengan Yesus. Makanya mereka hanya berteriak, dikatakan jelas di sini ayat yang ke-12, mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka sadar Bapak Ibu Saudara bahwa keadaan mereka saat itu menjadi orang yang tidak layak, orang yang najis, orang yang dikatakan oleh orang banyak mereka adalah terkutuk karena penyakit yang mereka derita saat itu. Dari kejauhan mereka sama-sama berseru. 1, 2, 3. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang kuat, yang sehat, yang Tuhan berikan kesehatan penuh, kita mau belajar. Setiap hari yang kita lewati, setiap hari yang kita mau di mana kita mau berjalan di hari yang baru, biarlah Bapak Ibu Saudara, kita mau tetap senantiasa respon dengan Tuhan. Amin. Jangan tunggu kita sakit, jangan tunggu kita menderita, baru kita mau berseru sama Tuhan. Betul? Dalam kondisi sehat, dalam kondisi diberkati, biarlah seruan kita kepada Tuhan Yesus itu lebih dari saat kita sakit. Amin. Ya, kebanyakan kita manusia saat kita sehat itu jarang mungkin ya. Tapi saya berharap seluruh jemaat Makedonia setiap hari, susah ataupun senang, sakit, sehat, dalam kondisi apapun, dalam musim apapun hidup kita mau tetap berseru sama Tuhan Yesus. Amin. Ya, berseru di mana kita bersyukur sama
berseru, di mana kita minta pertolongan Tuhan. Amin. Ya. Di sini dikatakan ke-10 orang kusta ini mereka hanya berharap belas kasihan Tuhan. Ada pujian yang berkata, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh, dan seterusnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita juga ini kita mau senantiasa sadar diri di hadapan Tuhan. Sebagaimana pemazmur dia pernah berkata seperti ini, saudara. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dalam kondisi ini pemazmur dia juga menyadari siapa dia di hadapan Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam hidup kita tahu, kita bangga kita menjadi anak Tuhan, kita bangga kita menjadi milik Tuhan. Tetapi ingat, kita juga harus sadar diri, saudara. Amin. Ya, jangan semau gue di hadapan Tuhan. Mentang-mentang kita anak Tuhan, mentang-mentang kita sudah ditebus oleh darah Yesus, dosa kita sudah dihapus oleh darah Yesus, lewat pengorbanan Yesus di atas salib Golgota. Akhirnya kita bawa hidup kita seenak kita, suka-suka kita. Kalau suka-suka Tuhan enak, saudara ya. Pujian kesenangan yang dulu sih, suka-sukamu Tuhan enak. Tuhan mau buat apa, yang kita percaya pasti yang terbaik. Amin. Tapi kalau suka-suka kita di hadapan Tuhan bahaya. Apalagi suka-suka itu dalam arti negatif, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita mau bawa diri kita. Beberapa waktu kemarin Bapak Gembala khotbah juga mengambil ayat di pengkhotbah. Hai orang-orang muda, bersukarialah di masa muda. Tetapi ingat, ada satu peringatan atau ada satu nasihat di situ supaya kita sebagai orang muda, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, ingat ada penghakiman. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kehidupan kita ini sudah diberkati Tuhan, sudah ditebus dosa kita, kita sudah diselamatkan. Adik, bawa diri kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Jangan hidup yang paling jelek kita bawa sama Tuhan, saudara. Masa? Tuhan loh beri yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Dia beri yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara, buat anak-anak muda, buat saya juga. Sehingga kita boleh menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-14, lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kira-kira ada hal apa yang Bapak Ibu Saudara baca, dapatkan di dalam pembacaan ayat ini? Ayo tolong angkat tangan. Bisa bantu saya? Kira-kira ada hal apa? Mungkin anak-anak muda yang pikirannya itu cepat nangkap. Kalau orang-orang tua saya nggak usah minta. Ayo anak-anak muda, orang tua, keluarga muda, ayat 14. Kita mau belajar. Di dalam ayat ini ada ketaatan. Bisa bilang amin? Amin? Coba Bapak Ibu Saudara baca. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah imanmu. Nah, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, berarti saat Yesus menyuruh mereka untuk pergi,
kepada imam-imam. Kalau zaman dulu itu, kalau orang yang sakit kusta, yang melihat kondisi mereka sudah sembuh atau belum itu imam-imam, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau imam-imam itu bilang sudah sembuh, ya mereka bisa kumpul lagi dengan keluarga mereka, bisa kumpul lagi dengan komunitas mereka, bisa ada lagi di dalam kota atau desa di mana mereka tinggal. Di sini dikatakan mereka di tengah, ya, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tidak dicatat di dalam Alkitab kita, ya, bagaimana reaksi ke-10 orang kusta ini. Tentu berbeda, saudara, ya, satu dengan yang lain. Mungkin ada yang, oh puji Tuhan, iya aku tak pergi, yang nyuruh Yesus. Mungkin ada yang berpikir, ini disuruh tapi kok belum sembuh, ya, kok disuruh pergi kepada imam-imam, sedangkan kondisiku ini masih sakit loh. Bapak Ibu Saudara, di sini kita mau belajar ketaatan di dalam pribadi ke-10 orang kusta. Disuruh pergi, ya pergi. Mereka tidak berpikir lagi, piye ini, pokoknya disuruh Tuhan Yesus pergi. Saudara yang dikasih Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu membuat kita mengalami mujizat. Amin. Ketaatan membuat mereka sembuh, membuat mereka menerima anugerah kesembuhan. Ketaatan jalan untuk dapat anugerah kesembuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saat Yesus menyuruh ke-10 orang kusta ini, mereka masih sakit tentunya. Tetapi dikatakan di dalam Alkitab kita, di tengah jalan mereka. Jadi belum sampai kepada imam, masih dalam perjalanan mereka menuju kepada imam. Karena Tuhan Yesus katakan, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka taat, mereka mau, mereka respon dengan perintah Tuhan, dan mereka alami kesembuhan. Di dalam Alkitab ada contoh, Bapak Ibu Saudara, mereka-mereka yang taat kepada perintah Tuhan. Mereka-mereka yang taat kepada apa yang Tuhan bilang sama mereka. Saya ambil 2 contoh, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Guru sekolah minggu tahu ini. Naaman. Sama sakitnya kusta, Bapak Ibu Saudara. Naaman dia seorang panglima Raja Aram, tapi dia mengalami kusta. Dia mungkin sudah berobat kemana-mana, tapi tidak sembuh. Tapi ada satu budak perempuan dari orang Israel yang diambil tinggal di rumah Naaman. Dia bilang, di tempat sana loh, di tempat saya itu ada seorang nabi, coba ke sana. Ada Nabi Elisa. Dan pergilah Naaman, dia membawa rombongannya, anak buahnya dengan hadiah-hadiah untuk Nabi Elisa. Dia berpikir di sana nanti Nabi Elisa akan mengobati sakit kustanya. Tetapi apa yang terjadi? Elisa bilang, Naaman mandi di sungai Yordan, celupkan badanmu 7 kali. Naaman sebenarnya protes, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena pegawainya mungkin katakan, ya tidak apa-apa Pak, ya. Apa susahnya sih memendam
nyelam 7 kali, kan gak susah. Tapi namanya Naaman sebagai seorang pembesar, malu dong, ya, egonya ada. Tetapi di saat Naaman mau taat, ya, dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Coba Bapak Ibu Saudara lihat. Lihat dulu ya, 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5 dikatakan di sana. Elisa menyuruh, ayat 10 saya baca dari sini saja. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya Nabi Elisa itu datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Itu pikirnya Naaman. Mungkin dikira seperti itu ya, seperti seorang dukun ya. Tetapi apa yang dilakukan? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini di mana Naaman di dalam ayat yang ke-14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, dan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, sesuai dengan perkataan Elisa, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Naaman ini tidak taat dengan perintah Tuhan lewat Nabi Elisa, tidak mungkin dia sembuh. Kadangkala mujizat itu bertentangan atau bertolak belakang dengan pikiran manusia kita, amin. Tetapi yang Tuhan mau lihat sesuatu yang dimana mengikuti perintah Tuhan. Ketaatan itu ada di dalam kehidupan Naaman, ada di dalam kehidupan 10 orang kusta, dan juga satu contoh ada di dalam kehidupan Abraham. Abraham dia punya anak di usia yang sudah tua, istrinya juga sudah tua, menunggu janji Tuhan. Janji Tuhan mau kasih anak, tapi belum datang juga. Tetapi dengan ketaatan yang dimiliki oleh Abraham, di dalam penantiannya bukan hanya 1 jam, 2 hari, 3 bulan, 1 tahun, tetapi bertahun-tahun. Mungkin malas saudara tunggu janji Tuhan, tetapi ada roh ketaatan di dalam hati Abraham. Akhirnya Tuhan mengabulkan. Amin. Tuhan juga mau dalam hidup saudara dan hidup saya ada roh ketaatan di dalam kita mengiring Tuhan. Amin. Di dalam kita menantikan janji Tuhan, menantikan mujizat yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Ke-10 orang kusta ini mereka berjalan menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan, dan di tengah perjalanan kesembuhan itu terjadi, mujizat itu terjadi. Dalam hidup kita juga sebagai pengikut Kristus, mari belajar untuk taat akan firman Tuhan. Amin. Taat akan perintah Tuhan, supaya engkau dan saya mengalami mujizat lepas mujizat dalam hidup ini. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, balik lagi kepada Injil Lukas pasal yang ke-17, dikatakan seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Di sini Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, orang Samaria dia berani bersikap.
Mungkin saat sakit, orang Samaria ini dengan orang-orang Yahudi yang sakit, mungkin yang 9 itu orang Israel, orang Yahudi, saudara ya, tidak juga dibilang di sini. Tapi yang dicatat di dalam Alkitab kita, seorang yang kembali datang kepada Yesus saat dia mengalami kesembuhan, dialah seorang Samaria. Kadang-kadang di tengah-tengah kita menghadapi persoalan, di tengah-tengah kita menghadapi sakit penyakit, kita bisa sehati, betul? Kita bisa sejalan Bapak Ibu Saudara, karena sama-sama sakit, saling menguatkan, saling mendoakan. Tetapi di sini kita melihat saat semuanya sembuh, saat semuanya berubah, saudara, orang Samaria satu banding 9. Dia berani bersikap untuk kembali kepada Yesus. Kembali untuk apa? Alkitab kita menjawab, dia datang untuk bersyukur sama Tuhan. Dia tidak mau kesempatan yang baik, kesempatan yang indah, kesempatan yang langka saat itu dia sia-siakan. Mungkin dia berpikir seperti ini, aku kalau ketemu imam-imam bisa besok lusa. Tapi untuk ketemu Yesus ini loh momen yang sangat istimewa. Dia tidak sia-siakan waktu yang ada. Dia lihat tubuhnya sembuh, dia sehat, dia mengalami perubahan, saudara. Cepat-cepat dia datang kepada Yesus. Karena Yesus tidak mungkin di situ terus, toh. Yesus tadi mau kemana, saudara? Ayat yang ke-11. Mau kemana? Ke Yerusalem. Mau pergi ke Yerusalem. Puji Tuhan, saat orang Samaria yang sudah sembuh dari penyakit kusta, saat dia balik, dia masih ketemu Yesus di situ. Haleluya. Dia datang, dikatakan di dalam Alkitab kita, dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan sama-sama katakan 2, 3 mengucap syukur. Apa saudara? Mengucap syukur kepada Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Samaria, dia berbalik untuk menemui Sang Pemberi kesembuhan, Sang Pembuat mujizat itu. Saudara, saat kita sakit, saat kita mengalami pergumulan yang besar, saat kita menghadapi masalah dan masalah itu bisa tuntas, sakit kita boleh lalu dan kita sehat, kita sembuh, jangan lupa Pemberi mujizat itu. Amin. Jangan lupa Tuhan Yesus, karena dialah yang memberikan kita kesembuhan. Dia yang memberikan kita mujizat dalam hidup kita. Dan jangan lupa bersyukur kepadanya. Amin. Haleluya. Kenapa ditulis di sini orang Samaria, Bapak Ibu Saudara? Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara lihat di YouTube, di Google ya. Di situ dikatakan orang Samaria itu dengan orang Israel itu tidak akur, Bapak Ibu Saudara. Orang Samaria itu dikatakan, coba saya baca ya saudara ya. Dikatakan seperti ini. Orang Samaria adalah orang-orang yang tinggal di wilayah yang dulunya merupakan kerajaan Israel utara. Samaria nama ibu kota kerajaan itu, terletak di antara Galilea di utara dan Yudea di selatan. Orang Samaria adalah masyarakat campuran ras dengan keturunan Yahudi dan penyembah berhala. Jadi kebanyakan orang Samaria ini tidak percaya kepada Tuhan. Orang Yahudi ini tidak akur. Orang Samaria ini tidak akur dengan orang Yahudi. Karena mereka itu sudah kawin campur dan kebanyakan mereka percaya menyembah kepada berhala.
Ada juga satu kisah orang Samaria yang baik hati. Ya. Imam orang Lewi jalan saat ada orang sakit. Yang nolong siapa? Orang Samaria. Di sini orang Samaria yang sakit kusta ini, dia mengalami pemulihan, dia mengalami kesembuhan. Dia tidak terus memperlihatkan tubuhnya kepada imam-imam, tetapi momen yang indah, yang langka mungkin bagi dia, dia kembali datang kepada Yesus. Bukan hanya bilang matur nuwun Gusti Yesus, enggak. Tetapi dikatakan di dalam Alkitab, dia tersungkur di kaki Yesus. Dia memuliakan Tuhan, dia berseru dengan suara yang nyaring. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran indah untuk kita. Mari sebagai anak-anak Tuhan, ucapkan syukur setiap waktu. Amin. Itu yang Tuhan ingini dari saya dan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Dan meresponi anugerah Tuhan. Ya, luar biasa cara meresponi orang Samaria ini dengan anugerah yang Tuhan sudah berikan buat dia. Anugerah kesembuhan. Ya. Saya katakan tadi, saat kita sependeritaan, respon kita kepada Tuhan mungkin sama, tetapi saat sembuh kadang-kala berbeda. Tetapi jadilah kehidupan anak-anak Tuhan seperti seorang Samaria ini. Saat dia mengalami satu perubahan, saat dia mengalami pertolongan Tuhan, dia tidak melupakan Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan, kita hidup di zaman akhir. Kadang-kala dengan kondisi yang ada membuat kita lupa sama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi baiklah siang hari ini kita mau belajar kepada orang Samaria. Ya, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, meresponi anugerah Tuhan. Ya, selagi sehat muliakan Tuhan. Amin. Ya. Dan apa yang diterima oleh orang Samaria ini, Bapak Ibu Saudara, ayat yang terakhir saya baca. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dua hal yang dia dapat dari Yesus. Dia alami kesembuhan dari penyakit kusta, penyakit yang menjadi penyakit kutukan, penyakit yang membuat dia najis, penyakit yang membuat dia terasing. Ya, dari orang-orang yang dia kasihi. Dia alami kesembuhan dan juga dia alami itu kesembuhan rohani, pembebasan rohani. Kalau 9 yang tadi sembuh, mereka cuma alami kesembuhan secara jasmani. Tetapi orang Samaria yang berpaling datang kepada Yesus, yang bersyukur kepada Tuhan Yesus, dia alami 2 hal di sini, saudara. Dia alami kesembuhan dan dia alami kesembuhan rohani. Anugerah yang dia dapatkan dari Tuhan. Karena kata Yesus, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji nama Tuhan. Ayat terakhir saya mau kasih sama Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama Mazmur 100 ayatnya yang ketiga. Ayo kita lihat Mazmur pasal yang ke-100 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama. Sudah dapat? Katakan amin. 2, 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menolong kita. Biarlah kalau kita menyadari bahwa kita milik Tuhan, Tuhan yang menjadikan kita, ya, bahwa Dia adalah Tuhan kita yang pembuat mujizat dalam hidup kita sepanjang hidup kita ini. Mari kita mau bersyukur sama Tuhan. Amin, saudara. Bersyukur sama Tuhan.
apapun kondisi hidup kita, bersyukur sama Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau lihat di hidup anak-anaknya yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian lama. Kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kemarin ucapan syukur kita mulai berkurang sama Tuhan. Karena penyakit yang mungkin kita alami begitu lama. Mungkin kita sudah tidak lagi bersyukur sepenuh kepada Tuhan. Karena persoalan kita belum terselesaikan. Mungkin kita kurang bersyukur di hari-hari yang kemarin. Karena beban hidup kita banyak. Dan itu belum teratasi. Tetapi kita mau belajar saat pagi menjelang siang ini. Seorang Samaria, walaupun mungkin dia tidak diperhitungkan oleh Yesus, tetapi di hatinya limpah dengan syukur. Sehingga dia bukan hanya terima kesembuhan, tetapi dia boleh alami pemulihan rohani. Yesus katakan, imanmu menyelamatkan engkau. Punya iman kepada Yesus, bersyukur kepadanya. Sama-sama nyanyikan pujian. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu. Ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi
siang ini Bapa. Kami mau dipulihkan, kami mau disembuhkan. Bukan hanya tubuh jasmani kami, bukan hanya persoalan kami, tetapi jiwa kami, rohani kami Tuhan. Kami rindu dipulihkan. Sekali lagi katakan, kami akan tinggikan Engkau selalu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Ingin maju ke depan berdoa. Kita terima firman Tuhan. Sungguh terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, untuk kami anak-anak Tuhan dipulihkan, untuk kami anak-anak Tuhan lebih taat lagi Tuhan. Ajari kami ya Bapa, untuk kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan boleh mengingatkan kami, boleh menegur setiap hati kami, boleh mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya itu. Terima kasih kami boleh Tuhan kebenaran firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami. Tutuplah kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, agar kami boleh melihat di depan kami mukjizat-mukjizat Tuhan terjadi, karena kami punya iman, karena kami yakin percaya Yesus selalu berada bersama-sama dengan kami, melawat kehidupan kami, menguduskan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bangga Tuhan punya Yesus dalam kehidupan kami. Kami bangga ada Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami. Bahkan tidak sedetik pun Tuhan tinggalkan kehidupan kami. Bagaimana keadaan kami pun, baik sakit, baik sedih, baik gembira, Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Mungkin seringkali kami menyakiti hati Tuhan, mungkin seringkali kami meninggalkan waktu-waktu ibadah kami, mungkin seringkali kami tidak taat kepada-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau belajar lebih lagi Tuhan, untuk kami mau lebih setia kepada-Mu Yesusku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Berkati Ibu Gembala lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah beliau tetap Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Begitu juga kami yang mendengarkan Yesusku. Kami juga diberkati Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, sehingga kami tidak pulang dengan sia-sia Tuhan, tapi kami boleh berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Tanamkanlah kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, jadikan pedoman dalam kehidupan kami untuk menjadi Tuhan menemani kami menjalani kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami tidak salah melangkah, tetapi kami tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga memberikan korban persembahan kami untuk keperluan di tempat ini ya Bapa. Engkau berkati Tuhan apa yang boleh diberikan oleh seluruh sidang jemaat tempat ini ya Bapa, dan Kau akan kembalikan 1000 kali lipat ganda Tuhan Yesus yang memberikan semuanya. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Yesusku, hanya kami alaskan dalam satu nama,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau membawa korban persembahan kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan, anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sumber berkat, Dia yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Pengumuman pekerjaan Tuhan selesai. Ibadah ini dilanjutkan dengan ibadah anak-anak sekolah minggu dan kegiatan sepanjang minggu yang akan kita jalani bersama, di mana hari Kamis ada ibadah tengah minggu di gereja jam 5 sore. Jadi ini adalah ibadah umum Bapak Ibu Saudara, pelayan pujian Ibu Niken dan renungan firman Tuhan Ibu Pahini. Hari Jumat ada mesbah keluarga di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Dan hari Minggu yang terakhir di bulan Juni tanggal 30 ada ibadah raya disertai perjamuan Tuhan. Karena Seninnya sudah tanggal 1 Juli. Haleluya. Pelayan pujian Ibu Gembala, singer Saudari Kesia dan Saudari Alvina, LCD Saudara Cihuda, dan kolektan Ibu Lucy. Penerima tamu Pak dan Ibunya Pak Bani. Kada ada ya, nanti saya WA. Oke.
Itu saja pengumuman yang kita akan jalani sepanjang minggu ini. Ada penambahan? Monggo. Puji nama Tuhan, kami akan semua berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memegangku
Tuhan. Terima kasih buat genggaman tangan kanan Tuhan yang kuat, tangan yang memberikan kami kemenangan, kemenangan atas segala masalah, kemenangan atas segala sakit penyakit, kemenangan atas segala kemustahilan, kemenangan atas segala hal yang kami merasa tidak mungkin. Tuhan mungkinkan itu semua, dan kami pulang saat ini, pulang dengan kemenangan itu. Kami bawa pulang di rumah kami boleh melihat kemuliaan Allah. Di pekerjaan kami alami kemenangan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami hadapi, kami akan berjalan dengan kekuatan dari Tuhan. Kami akan berjalan dengan kemenangan dari Tuhan. Masalah boleh kami hadapi, tetapi kemenangan itu pasti dialami oleh setiap anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, hidup taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami, membuat kami semakin bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bersyukur kami kepadamu siang hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya pujian-pujian kami naik di hadapan hadirat Tuhan. Kami percaya firman-Mu sungguh memberkati kami, membuat kami semakin mau bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau taat, kami mau berseru kepadamu, di mana Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Semua yang kami perlukan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saatnya tiba Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami pulang, biarlah Tuhan meteraikan setiap ibadah kami saat ini dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah itu Bapa. Saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih. Pulanglah saudaraku dalam kasih kemurahan Tuhan. Pulanglah dalam kemenangan yang Tuhan berikan. Pulanglah dengan proteksi yang Tuhan juga berikan dalam hidupmu. Pulang dengan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Kasih sayang Tuhan ada atas kita semua. Kami pulang Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.